Sinteyong telah memanggil beberapa pemain untuk persediaan kejohanan Piala AFF pada Disember ini, guys. Jom kita semak video ini. Siapakah pemain yang dipanggil oleh Sinteyong? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. InsyaAllah guys, pada hari ini terkait dengan sepak bola Indonesia dan juga sedikit lagi kejohanan Piala AFF pada bulan Disember ini. Bermula pada 20 Disember dan berakhir pada Januari nanti. Kejutan daripada Sinteyong, dia telah memanggil beberapa pemain baru. Kini ada 28 pemain telah menghadiri latihan perdana di Bali, guys. Jadi Sinteyong mungkin melihat kepada penangguhan Liga 1 Indonesia itu, mungkin ada beberapa pemain yang tidak beraksi, mungkin dalam penurunan performanya. Jadi beberapa pemain lain juga turut dipanggil, tetapi ramai juga pemain yang dikekalkan seperti Sadi Ramdhani. Itu masih ada Pratama Araan, Egy Maulana, Witan Sulaiman, Asnawi Mangku Alam, dan juga pemain-pemain naturalisasi itu semua masih dalam timnas senior ini. Jadi kita semak siapakah pemain dan kejutan yang dilakukan oleh Sinteyong di dalam channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu, seperti biasa guys, support channel ini dengan menentang butang tombol loncengnya dan juga subscribe, like, share, dan komen. Oke, judulnya ialah kejutan Sinteyong sulap winger timnas jadi back serba bisa. Peluang Spaso datang dari legenda. Oke, tanpa berbasa-basi, ayo kita simak video ini guys. Garuda Space guys, jangan lupa subscribe. Sinteyong siap sulap winger jadi pemain serba bisa. Sinteyong siap sulap winger jadi pemain serba bisa. Siapakah dia? Persaingan ketat di posisi penyerang sayap membuat Yaakob Sayuri siap berpindah posisi sesuai. Oh, ini Yaakob Sayuri. Saya minat juga pemain Yaakob Sayuri ini karena bermain ketika menentang Curaçao itu. Dia ini bermain antara yang pemain terbaik masa itu. Keinginan Sinteyong. Sebagai informasi, di posisi winger, Yaakob Sayuri harus bersaing dengan Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan juga Sadil Ramdhani. Semua terkait hal tersebut, power Yaakob Sayuri menjelaskan jika dia akan mengikuti instruksi dari Sinteyong. Dia akan selalu mempersiapkan diri jika dibutuhkan tim saat pertandingan Piala AFF 2022 mendatang. Apalagi Yaakob memiliki keunggulan yakni memiliki kecepatan yang bisa diandalkan. Untuk itu kesempatan bagi pemain PSM Makassar ini diprediksi masih terbuka lebar. Pasalnya Sinteyong beberapa kali melakukan eksperimen. Tapi saingannya nih guys memang padu-padu juga ini. Sadil, Witan, Egy. Ini semua padu-padu posisi pemain. Bagi pemainnya. Terpaksa diubah Yaakob posisinya. juga beranggapan tidak menjadi masalah lantaran dirinya sempat beberapa kali berpindah posisi di PSM. Untuk persaingan, kembalikan ke pelatih. Tergantung pelatih siapa yang mau dipasang, saya atau siapa, pilihan ada di pelatih. Cuma mungkin saya dituntut untuk tidak main satu posisi saja di timnas. Masih bisa. Mungkin itu yang terbaik, ditukar posisinya. Kalau tidak, susah untuk dia mengatasi pemain-pemain yang hebat juga tadi itu. Sadil, ke atas maupun ke gelandang, ke sayap, kembali ke back. Ucap Yaakob Sayuri. Di timnas Indonesia sendiri, Yaakob Sayuri pernah menempati posisi wingback kanan. Hal terjadi di FIFA Matchday September lalu ketika timnas Indonesia mampu mempermalukan Curaçao. Kala itu Yaakob menggantikan posisi Asnawi Mangku Alam yang tengah dilanda cedera. Alasan Sinteyong rombak skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Apakah alasan Sinteyong rombak skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022?
Pertama, banyak yang mengalami penurunan performa. Penurunan performa ya. Alasan mengapa Sintayong mencoret beberapa pemain alumni Timnas Indonesia di Piala AFF edisi 2020 ialah penurunan performa di klub. Salah satunya ialah Evan Dimas. Ini Evan Dimas Meskipun nih kan memiliki pengalaman di sudah Piala AFF, bersama Arema FC, Evan Dimas tercatat baru bermain sebanyak 8 pertandingan dengan belum mencetak gol maupun assist. Ia juga menjadi pemain yang sering diterpa cedera. Tapi bagus juga Evan Dimas nih main. Kedua, datangnya sejumlah bintang baru. Oke, siapa bintang baru? Selain menurunnya performa pemain veteran, Sintayong juga terpikat dengan beberapa wajah baru, termasuk dua pemain naturalisasi ini Sandy confirm Walsh lah. dan Jordi Amat. Sandy Walsh dan Jordi ini pengalaman. Selain itu, Hansa Muyama akhirnya mendapat panggilan dari Sintayong ini ke pemain Timnas baru. Indonesia. Pemanggilan ini tak lain karena performa apiknya bersama Persija Jakarta. Oh, Persija Jakarta. Untuk lini tengah, Sintayong lebih memilih darah muda baru, yakni Marcelino Ferdinand yang memiliki motivasi ini pun tinggi bersama timnas bagus nih senior. Marcelino nih. Semua peringkat umur dia ada main. U20 pun dia main, U23 pun dia main. Ketiga, agar taktik tidak dibaca lawan. Agar taktik tidak dibaca lawan. Alasan terakhir mengapa Sintayong melakukan perombakan besar di skuad timnas Indonesia, yakni agar formasinya tidak mudah dibaca oleh calon lawan di Piala AFF 2022. Seperti contoh Evan Dimas yang selalu menjadi cadangan saat timnas Indonesia Evan Dimas ini bekas kapten pula guys. bersua Vietnam dan Singapura di semifinal Piala AFF tahun lalu. Sintayong menganggap kalau hanya Indonesia. permainan Evan Dimas sudah bisa dibaca oleh lawan, karena sudah membela timnas Indonesia sejak edisi 2014 lalu. Lama sudah juga dia main nih. Sintayong ambil pemain muda. Legenda timnas Indonesia dukung Ilyas Pasojevic dipanggil timnas Indonesia. Wah, ini baru lagi oh. Ilyas Paso. Striker Bali United Ilyas Pasojevic mendapatkan dukungan dari Ilham Jaya Kusuma jika mendapat panggilan Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Wah, Ilham makin Jaya melontarkan dukungan saingan. tersebut tentu bukan tanpa alasan, melainkan Paso adalah sosok striker haus gol. Oh, striker Terbukti guys. pada Liga 1 2021-2022, scorer. Ilyas Pasojevic dinobatkan sebagai top skor dengan koleksi 23 gol. Wah, Kini di Liga mantap. 1 2022-2023, pemain berusia 35 tahun tersebut tercatat mengemas 7 gol. Sebelumnya Ilyas Pasojevic sempat menerima panggilan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ex-pemain Persib Bandung itu dinilai tidak sesuai dengan kriteria Sintayong. Oh, Sepanjang Ilyas Pasojevic bisa dikasih kontribusi ke timnya, alangkah baiknya dia dipanggil. Tetapi kembali lagi ke pemilihan pelatih. Itu hak prerogatif Sintayong mau apa tidak dipanggil, ucap Ilham Jaya Kusuma. tidak Legenda masuk timnas kriteria Indonesia itu Sintayong. menambahkan di era Ivan Kolev menangani timnas Indonesia terdapat pemain yang cemerlang di kompetisi, akan tetapi tidak dipanggil untuk gabung ke skuad Garuda. Ilham Jaya Tapi kalau sudah menjadi top score dengan selalunya penyudahannya bagus, tetapi pelatih itu mengetahui apa kriteria yang dia maukan. Mungkin Spaso ini kan dia sudah berumur 35 tahun, jadi dari segi stamina itu mungkin kurang. Nah, itulah Sintayong tidak memanggilnya ya. menegaskan bahwa pelatihlah yang paling mengerti kebutuhan tim. Betul. Pelatih yang Diketahui saat paling ini tahu. penyerang timnas Indonesia dihuni Dimas Derajat, Muhammad Rafli, Deddy Sulistiawan, dan juga Ramadan Sananta. Ramadan Sananta Tentu ada menarik juga. untuk menanti siapa yang akhirnya dipilih Sintayong sebagai ujung tombak skuad Garuda. Sintayong ambil pemain muda kebanyakannya. Itu guys antara kriteria yang coba untuk dipanggil oleh Sintayong, yaitu selalunya Sintayong ini akan memanggil pemain-pemain muda dan juga pemain baru ini yang dipilih oleh Sintayong ini berkriteria yang boleh mengikut disiplin dan juga stamina yang tinggi.
Walaupun tadi tuh Spaso itu dia penjaring atau pencetak gol terbanyak di Liga sesi 2001-2022. Tetapi kenapa Sinteyong tidak memanggilnya? Karena mungkin pemain ini berumur 35 tahun itu agak kurang daripada segi stamina ya. Dan apa yang saya lihat Sinteyong ini coba untuk ke semua pemain sama daripada lini belakang, tengah dan penyerang ini semua boleh mencetak gol sebenarnya. Dia tidak bergantung sepenuhnya kepada penyerang. Jadi Sinteyong ingin menghasilkan semua pemain ini sebenarnya boleh mencetak gol. Di mana ketika menentang Curaçao tu pemain pertahanan pun menjaringkan gol seperti Rahmat Irianto. Pemain tengah juga bisa menjaringkan gol dan juga penyerang juga bisa untuk mencetak gol. Jadi taktik Sinteyong itu sebenarnya tidak hanya bergantung dengan penyerang. Walaupun penyerang itu hebat di dalam liga, tetapi belum tentu dia hebat di timnas nanti. Jadi Sinteyong yang paling mengetahui ke semua pemainnya, karena di Indonesia ini dia mengendalikan daripada junior sehinggalah ke senior. Dia tahu bagaimana pilihan semua pemain-pemain ini dan disiplin pemain ini dan juga kemampuan pemain ini. Jadi sepenuhnya keputusan itu ada di tangan Sinteyong untuk pilihan yang terbaik di timnas Indonesia ini. Jadi ini terbukti sebenarnya timnas Indonesia maju selangkah apabila dipimpin di bawah asuhan Sinteyong ini. Jadi semoga semua pemain yang dipanggil ini termasuk pemain baru tadi daripada Persija Jakarta dapat melakukan yang terbaik untuk skuad Garuda Indonesia di Piala AFF nanti. Dan semua pemain naturalisasi nanti akan bermain. Ya, ini yang saya tidak sabar sebenarnya melihat semua pemain naturalisasi ini gabung dalam timnas ini untuk menguatkan lagi target Sinteyong ialah juara Piala AFF. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah guys untuk berbagi info daripada kalian. Terima kasih kepada semua yang subscribe channel ini juga. Tanpa kalian, channel ini tidak akan kemana-mana. Terima kasih semua. Oke, sampai berjumpa lagi. Majulah untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.